Gunung Telemoyo memiliki dua jalur pendakian. Selain jalur yang dapat dilalui motor, juga terdapat satu jalur lain yang khusus untuk pendakian. Jalur ini cenderung lebih sepi dan lebih sering digunakan untuk bermalam dengan mendirikan tenda. Berbagai kejadian mistis seringkali menghantui para pendaki, mulai dari aroma wangi bunga-bunga hingga keramaian yang seolah-olah seperti sedang berada di pasar. Seorang pendaki bercerita pengalamannya bermalam di puncak Gunung Telemoyo. Saat akan beranjak tidur, ia mencium aroma ubi bakar yang menyengat, kemudian berubah menjadi aroma busuk bangkai hewan, lalu berubah lagi menjadi wangi mawar, dan terakhir melati. Hampir semua rekan pendaki menciumnya, namun semua mencoba untuk berpikir positif dan tidak terlalu mengambil pusing kejadian itu. Hingga kejadian lain pun terjadi. Kali ini, di luar tenda terdengar suara hiruk-pikuk keramaian, seperti sedang berada di pasar. Terdengar pula rengek anak kecil dan suara ribut ramai lainnya. Tidak ada yang berani melihat kondisi luar tenda. Semua pendaki tetap diam berada di dalam tenda sampai pagi menjelang. Saat pagi tiba, keadaan mulai membaik. Para pendaki pun bersiap untuk segera bergegas pulang turun gunung. Konon disebut hantu cekik karena sering mencekik korban yang akan diculiknya. Hantu tersebut digadang-gadang merupakan jelmaan dari manusia yang sedang melakoni pesugihan. Banyak yang mengatakan jika hantu cekik akan datang pada musim kemarau dan mengganggu warga. Tidak ada yang tahu kenapa hantu tersebut hanya muncul pada musim kemarau. Kabarnya hantu pencekik juga berada di kawasan Gunung Telemoyo, tepatnya di sekitar air terjun kecil, tak jauh dari pos 1 pendakian Gunung Telemoyo via Dalangan. Namun hantu pencekik di sini bukan sosok makhluk gaib yang seperti diceritakan banyak orang, yang memiliki wujud mengerikan. Maksud hantu pencekik di sini hanya merasa seolah tercekik oleh udara hutan Telemoyo yang begitu pekat menjelang malam. Hal itu nyaris membuat nafas pendaki akan pengap dan gelapnya hutan seakan membuat leher pendaki seperti tercekik. Cekikan itu akan berakhir setelah azan maghrib berkumandang. Tidak seperti gunung lainnya, puncak Gunung Telemoyo dapat dicapai dengan motor. Tidak perlu capek-capek berjalan kaki dengan pendakian karena telah tersedia prasarana berupa jalan beraspal dari kaki hingga puncak Gunung Telemoyo. Namun ingat, pastikan mesin motor kuat menanjak. Jika pemirsa mendaki gunung menggunakan sepeda motor melalui jalanan yang sudah diaspal, di punggung gunung sebelum puncak akan menemukan bangunan makam. Namun ada yang tak kalah misterius. Saat Anda menemukan makam yang terletak di antara dua puncak Gunung Telemoyo, konon tempat ini juga menjadi semacam penghubung dua puncak Telemoyo yang jarang dijamah manusia. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter dengan air yang tidak pernah surut sepanjang tahun. Meskipun demikian, air terjun Sumuran ini tidak lepas dari sisi misterinya yang konon dipercaya ada makhluk gaib menyerupai ular naga yang menjadi penunggu air terjun. Namun sosok ini tidak pernah mengganggu pengunjung. Selain sosok gaib ular naga yang merupakan penunggu air terjun, tepat di pancuran air terjun terdapat sumur dengan kedalaman sekitar 30 meter. Akan tetapi, sumur itu tidak bisa sembarangan dipakai. Konon di sumur itulah, ular naga penunggu air terjun kerap muncul. Keberadaan sumur inilah yang membuat air terjun itu diberi nama air terjun Sumuran. Air terjun Sumuran ini juga menjadi sumber air bagi warga sekitar. Alirannya yang tidak pernah berhenti sepanjang tahun membantu pengairan atau irigasi untuk hamparan perkebunan sayur yang ada di sekitarnya.